Sang Tabib Penakluk Dinasti episode 22. Lin An tidak berpikiran buruk terhadap Zhang Ziqian. Ia hanya khawatir kalau lelaki tua itu akan mengotori lukisan itu dengan tangannya, karena arangnya akan menjadi berbulu jika disentuh. Baru pada saat itulah Yo Wang Long Yefang menyadari bahwa keduanya telah dikurung di rumah untuk melukis. Ia merasa lega, lalu teringat bahwa ia telah salah menilai mereka tadi. Ia pun merasa sedikit malu dan bersorak, lukisan yang indah, sapuan kuasnya begitu hidup dan nyata, begitu indah. Lukisannya indah, dan orang-orangnya bahkan lebih indah lagi. Semua orang bersorak serempak, takut tertinggal oleh sanjungan itu. Zhang Ziqian memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, "Guru Hu, bisakah Anda memberi kami harga dasar?" Lin An berkata, 1000 tael perak. Begitu dia selesai berbicara, Long Yefang berteriak, "Lukisan ini untukku. 1000 emas. Apa itu roh kura-kura?" Hanya anak bangsawan seperti Long Yefang yang dapat sepenuhnya menunjukkan temperamen ini. Long Yefang sudah bicara begitu banyak. Siapa yang berani bicara? Siapa yang mau bicara? Sebuah lukisan, betapapun realistis atau bagusnya, tidak bernilai emas di mata publik. Bahkan orang terkaya di Qingyun, Wan Boping, tidak akan rela menghabiskan uang sebanyak itu. Hal-hal seperti itu lebih baik diserahkan kepada generasi kedua pejabat. Uang para pengusaha diperoleh melalui kerja keras dan keringat. Xian berkata, "Tuan Hu, jangan lupa bahwa meskipun Anda melukis lukisan ini, separuh hak kepemilikannya adalah milik saya. Anda bahkan tidak bertanya kepada saya. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa mengambil keputusan seperti itu sendiri?" Lin An tersenyum dan berkata, "Tunjukkanlah cinta dan berikan kontribusi kepada warga Qingyun. Kalian juga bisa berdonasi. Jika lukisan ini menyelesaikan masalah jembatan Qingyun, saya akan memberi nama jembatan itu setelah diperbaiki." Xian meludah, "Aku tidak peduli." Kata-katanya terdengar marah, tetapi tidak ada jejak kemarahan di matanya. Semua orang yang hadir pada dasarnya mengerti keduanya sedang bermesraan di depan umum. Raja You benar-benar idiot, dengan bersemangat meminta 1000 koin emas. Tidak tahukah kau kalau kau sedang dimanfaatkan? Kau sedang mempermudah urusan orang lain, mengerti? Raja You Long Yefang terlalu bersemangat tadi, dan sekarang ia mengerti, tetapi bagaimana ia bisa menarik kembali perkataannya? Ia adalah Pangeran Dakang, seorang tokoh publik, dan ia akan diadu domba dengan semua orang. Sekalipun ia tahu bahwa ia mudah ditipu, ia harus bertahan. Xian berkata, "Yang mulia Pangeran You dapat membeli separuh milik Anda seharga 1000 koin emas, tetapi saya ingin menyimpan separuh milik saya." Lin An berpikir dalam hati, "Kau mau menyimpan bagian atas atau bagian bawah? Lagi pula, itu tabu di hadapan Raja You. Untuk saat ini, lebih baik tersenyum saja dan diam saja." Semua orang memperhatikan Pangeran You, Long Yefang. Tak ada gunanya membeli setengah lukisan. Mari kita lihat bagaimana Long Yefang akan menangani situasi ini. Ia dipenuhi penyesalan. Ia merasa seolah-olah Lin An dan Xian sedang bekerja sama untuk menjebaknya. Saat ini, ia berada dalam kesulitan besar. Ia hanya bisa berpura-pura kuat dan bertahan. Ia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan memberimu 1000 emas lagi." Xian tersenyum bak bunga, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Saya, Xian, atas nama rakyat Qingyun, ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Raja You atas kebaikannya." Suasana pun dipenuhi sorak-sorai yang menggelegar, dan Lin An memimpin dengan memuji, "Hidup Yang Mulia Raja You. Hidup beliau." Sesaat kemudian, sorak-sorai terdengar silih berganti, dan suasana di tempat kejadian terasa begitu hangat. Raja You Long Yefang merasa sedikit lebih tenang. Uang hanyalah angka baginya. 2000 keping emas untuk ditukar dengan senyum seorang wanita cantik sangatlah berharga. Sangat berharga. Lelang amal berakhir dengan sempurna. Lin An bersikeras untuk mengantar semua tamu, tetapi yang terpenting adalah mengunjungi Pangeran You, Long Yefang. Ia dengan hormat mengantar Long Yefang ke keretanya dan bertanya dengan hati-hati, "Di mana Yang Mulia Pangeran You menginap malam ini?" Long Yefang bertanya, "Apakah tidak ada kantor pos di daerah ini?" Dulunya di Qingyun ada kantor pos, tapi sekarang sudah terbakar. Lin An kemudian menyadari bahwa Long Yefang belum menentukan tempat tinggal. Ia merenung, mengingat sebagian besar penginapan di Kabupaten Qingyun kumuh. Bagaimanapun, Long Yefang adalah seorang pangeran, rapuh, dan kediamannya sendiri tidak dapat menampung begitu banyak orang. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke Wan Boping. Pria tua yang kejam ini lebih suka berbohong daripada muncul. Jika bukan karena kedatangan Pangeran You, ia bahkan tidak akan muncul. "Kau pikir aku semudah itu dibodohi?" Maka ia melambaikan tangan ke Wan Boping. Wan Boping bergegas maju, dan tidak seorang pun bisa pergi sebelum Raja You pergi. Lin An berkata, "Tuan Wan, saya rasa Yang Mulia Pangeran You akan pergi ke rumah Anda untuk beristirahat malam ini. Cepat dan suruh seseorang menyiapkannya." Wan Boping terkejut sekaligus gembira. Jika orang lain yang datang, ia pasti akan merasa kesulitan.
Tetapi kenyataan bahwa pangeran ke-17 yang menginap bersamanya malam ini merupakan kehormatan besar bagi keluarganya. Ia tidak tahu kapan ia mendapatkan berkah ini di kehidupan sebelumnya. Ia buru-buru berkata, "Aku akan segera meminta seseorang menyiapkannya." Long Yefang berkata, "Tidak perlu repot." Wan Boping berulang kali berkata, "Tidak masalah, tidak masalah. Merupakan suatu kehormatan bagi seluruh keluarga saya untuk memiliki Yang Mulia Raja You yang tinggal bersama saya." Lin An kemudian bertanya kepada Zhang Ziqian, "Tuan Zhang, apakah Anda ingin ikut bersama kami?" Zhang Ziqian tersenyum dan berkata, "Saya masih punya rumah leluhur di Qingyun, jadi saya tidak akan mengganggu Anda." Ia maju lebih dulu untuk berpamitan kepada Raja You. Semua orang bubar satu persatu. Raja You Long Yefang selalu sangat mengkhawatirkan Xian, tetapi Xian sudah pergi tanpa pamit. Ia tidak ditemukan dimanapun, dan Long Yefang merasa kehilangan. Dua orang yang paling kecewa malam ini seharusnya adalah Su Qinglian dan Liu Baoju. Mereka juga datang untuk berpamitan kepada Raja You, tetapi Raja You sama sekali tidak memberi mereka kesempatan. Ia berbalik dan naik kereta, lalu melambaikan tangan untuk memanggil Lin An agar naik. Berada di kereta yang sama dengan sang pangeran bukanlah hal yang biasa. Su Qinglian dan Liu Baoju berdiri di sana, menyaksikan iring-iringan Raja You pergi, dengan kekhawatiran mendalam di wajah mereka. Pada saat ini, Xuan berlari dengan panik, menghampiri Su Qinglian, dan membisikkan sesuatu di telinganya. Setelah mendengarnya, wajah Su Qinglian berubah warna. Cahaya bulan seperti air, memantulkan wajahnya yang sepucat kertas, dan sangat menyedihkan. Ada yang bahagia, ada yang sedih. Kehidupan beberapa orang mencapai titik terendah malam ini, sementara yang lain membuka lembaran baru. Lin An duduk di kereta kuda. Kereta kuda itu luas dan nyaman. Kereta itu tidak mewah, juga tidak istimewa. Yang benar-benar istimewa adalah orang di sebelahnya adalah Pangeran ke-17 Dakang, Pangeran You Long Yefang. Lin An telah memutuskan untuk menemaninya sepanjang hari. Senyum tipis tersungging di bibir You Long Yefang. Penampilan sang pangeran hari ini secara keseluruhan masih relatif ramah, dan ia tidak menunjukkan terlalu banyak kepura-puraan selama proses berlangsung. Meski begitu, Lin An juga tahu bahwa ia harus menjaga jarak saat bergaul dengan anak-anak kerajaan. Menemani kaisar ibarat hidup bersama harimau. Menemani putra kaisar ibarat bermain dengan anak harimau. Jika tidak hati-hati, ia bisa tergores oleh mereka, atau bahkan kehilangan nyawa. Long Yefang berkata, "An, bagaimana kau dan Nona Xian bertemu?" Topiknya masih seputar perempuan. Long Yefang tidak bisa melupakan Xian. Tampaknya Raja You benar-benar pria yang penuh gairah. Lin An kini sedikit lebih pendiam dan menjawab dengan hormat, "Yang mulia, saya tidak mengenalnya. Kita baru bertemu sekali sebelumnya. Sebaliknya, saya lebih mengenal Siang Qin yang ada di sampingnya." Long Yefang bertanya, "Siang Qin? Gadis gemuk dan berkulit putih itu?" Mendengar penjelasan Lin An, Long Yefang tidak bisa menahan tawa di mana kalian bertemu. Lin An menjawab dengan jujur, "Paviliun Xieso Huan Cai." Ketika Long Yefang mendengar 3 kata Paviliun Huan Cai, ia jelas tercengang. Meskipun ia seorang pangeran, ia bukan tipe orang yang tinggal di istana dalam waktu lama. Tentu saja ia tahu apa itu Paviliun Huan Cai. Ia tak kuasa menahan rasa sedikit menyesal. Ia tak menyangka wanita secantik dan seanggun Xian ternyata berasal dari tempat pelacuran seperti itu. Ia berbisik, "Jadi begitu." Ada sedikit penyesalan dalam kata-katanya. Lin An berkata dengan hormat, "Yang mulia, jangan salahkan saya. Saya tidak tahu mereka akan sampai di sini." Long Yefang tersenyum pahit dan berkata, "Lingkaran swastagamu memang rumit. Namun hatinya bagaikan panci berisi berbagai rasa, dengan segala macam rasa, manis, asam, pahit, pedas, dan asin. Gadis secantik itu ternyata seorang pelacur. Sungguh sia-sia bakatnya." Lin An awalnya ingin bertanya tentang Kiki. Tetapi ketika dia melihat Long Ye menjadi tidak tertarik, jelas karena dia telah mengungkapkan latar belakang Xian, dia tertawa dalam hatinya, berpikir bahwa lebih baik menghentikanmu memikirkannya. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Wan Boping bahwa Raja You datang untuk menginap di Istana Wan. Sebelum Raja You dan rombongannya tiba, ia telah mengirim orang untuk bergegas pulang guna membersihkan sayap timur yang semula milik putra sulungnya dan mengganti semua tempat tidur dengan yang baru. Lin An benar-benar membuat pilihan yang tepat dengan memilih Wan Menshan. Di seluruh Kabupaten Qingyun, tak seorang pun yang bisa melampaui keluarga Wan dalam hal kondisi kehidupan. Di bawah pengawalan semua orang, Raja You memasuki Istana Wan, dan kereta kuda langsung menuju sayap timur. Sejak Wan Tingchang kabur dari rumah, menantu perempuan tertua Wan, Li Xiangzi, juga segera pindah dari sayap timur. Tempat ini telah lama kosong dan merupakan tempat terbaik untuk menyambut Raja You. Raja You tampak lelah setelah seharian beraktivitas. Setelah tiba, beliau mandi terlebih dahulu. Para pengawal yang datang bersamanya memeriksa kondisi sayap timur, lalu mulai berjaga. Orang biasa tidak diizinkan masuk. Demi keamanan, Wan Boping memerintahkan para pelayan untuk berpatroli di luar.
Melihat malam semakin larut, Lin An tidak pergi, melainkan menetap di Taman Qingzu, tempat ia dulu tinggal. Melewati halaman Lei Yao, ia tak kuasa menahan diri untuk melirik gerbang, hanya untuk mendapati gerbang itu terkunci rapat. Wanita itu telah lama pergi. Wajah Lei Yao yang begitu cantik terbayang di hadapannya. Sejak menyelamatkannya dari bahaya, Murong Feiyan telah menempatkannya di kota Cahe. Keduanya tak pernah bertemu lagi sejak itu. Sebagian karena ia sibuk dengan tugas resmi dan sebagian lagi karena takut ketahuan. Memikirkan bukti-bukti yang dikumpulkan Murong Feiyan sebelumnya, hati Lin An terasa berat. Ia menatap langit malam. Bulan purnama muncul, tetapi lapisan tipis kabut menutupi bayangannya, meredupkan cahayanya. Ia bertanya-tanya apakah Lei Yao, seperti dirinya, melihat bayangan samar yang sama, dan apakah bayangannya juga muncul di benaknya. Wan Changchun memimpin jalan sambil membawa lentera dan berkata dengan hormat, "Tuan Hu, suasana di rumah ini jauh lebih damai akhir-akhir ini." Lin An menggumamkan oh pelan dan menyadari bahwa Taman Qingzu sudah terlihat. Ia mengambil lentera dari Wan Changchun dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wan, saya bisa masuk sendiri. Anda bisa kembali sekarang." Setelah menutup gerbang, Lin An menghela napas lega. Ia tidak terburu-buru masuk ke kamar, melainkan menggantung lentera di bawah koridor, berdiri sendirian di halaman dengan tangan di belakang punggung, masih menatap kosong ke arah bulan di langit. Perkembangan malam ini benar-benar di luar dugaannya. Kemunculan berturut-turut pemimpin desa Batu Hitam, kepala suku Sieso, dan pangeran ke-17 Dakang benar-benar tak terduga. Apakah semua ini kebetulan atau rencana yang sudah direncanakan? Apakah orang-orang ini datang hanya untuk menunjukkan dukungan mereka? Lin An perlahan menggelengkan kepalanya. Jelas tidak sesederhana itu. Tiba-tiba, ia merasakan hembusan angin di belakangnya. Lin An tiba-tiba berbalik, tetapi tidak menemukan apapun di belakangnya. Melihat sekeliling, bambu-bambu hijau itu tetap diam, dan tidak ada angin di langit malam. Lin An melihat sekeliling dan mengerutkan kening bingung. Apakah ia terlalu sensitif? Lin An berbalik untuk kembali ke kamarnya, tetapi ia merasakan hembusan angin lain menerpa tengkuknya. Kali ini, ia sudah siap mental dan berbalik 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Namun, ketika ia berbalik, masih tidak ada seorang pun di sana. Hanya bayangannya yang menemaninya di halaman yang sepi, dan tidak ada angin sama sekali. Saat ia berbalik, sekelilingnya terasa jauh lebih gelap. Ternyata lentera itu telah padam karena suatu alasan. Meskipun Lin An seorang pemberani, ia tak kuasa menahan rasa dingin di punggungnya. Apakah ini benar-benar hantu? Tanyanya. Tidak mungkin. Hantu tidak ada di dunia ini. Pikir Lin An, ini aneh. Ia mengurungkan niat untuk kembali ke kamarnya dan langsung menuju pintu halaman. Tepat saat ia hendak membukanya, sesuatu menghantam kepalanya. Rasa sakit itu membuatnya meringis. Ia berbalik, dan dengan suara keras, sebuah kurma menghantamnya tepat di dahinya, membuat bintang-bintang berterbangan di depan matanya. Saat itu, tawa pelan terdengar dari atap. Lin An merasa suara itu sangat familiar. Mendongak, ia melihat seorang perempuan muda berbaju merah duduk di bubungan atap, lengan bajunya berkibar bak peri. Kakinya yang seputih salju, tanpa alas kaki, menginjak ubin-ubin halus, sehalus dan sebening giok hangat. Siapa lagi kalau bukan Xian? Ketika Lin An melihat bahwa itu adalah dia, ia langsung merasa lega. Ternyata itu bukan hantu, melainkan seorang wanita cantik yang sedang bermain trik. Xian menatap Lin An dengan tatapan memikat, lalu mengacungkan jari telunjuk kanannya dan mengaitkannya. Gesturnya sangat menggoda. Lin An jelas bukan orang yang terobsesi dengan seks, tetapi melihat adegan ini, hatinya ikut terguncang. Merayuku? Tidak. Gadis biasa mana yang bisa memanjat setinggi itu? Lin An menggelengkan kepala dan mengaitkan jari telunjuknya, mengisyaratkan Xian untuk turun. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Menarik? Rayuan dari kejauhan seperti ini memang cukup menarik. Xian memutar matanya ke arahnya dan meraih sepotong ubin seolah hendak memukulnya. Orang ini begitu ketakutan hingga matanya terbelalak. Namun untunglah sosok Xian muncul di hadapannya, dan dia mendongak. Lin An membuka tangannya dan berkata, "Karena kau begitu tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak adil. Bahkan jika aku jatuh dan mati, aku akan menyeret seseorang ke bawah bersamaku." Ia hendak menjatuhkan Xian ke bawahnya dan membiarkan gadis cantik kecil ini menanggung kesalahannya. Senyum muncul di wajah cantik Xian. Menurut Lin An, senyumnya sungguh aneh. Ia berpikir, senyumnya itu tidak baik. Sepertinya gadis ini punya niat buruk. Namun Xian mengangkat kakinya yang indah, kaki geokristalnya melayang ke udara, dan ia melakukan split standar. Ia menyentuh perut Lin An dengan punggung kakinya, memperlakukan Lin An seperti bola. Lin An terbang lagi, kali ini menyamping, terbang sekitar 2 atau 3 kaki, dan mendarat dengan posisi menukik, dekat dengan atap seperti angsa liar yang jatuh di pasir. Lin An menutup mulutnya, tetapi meskipun begitu, ia masih terus menjerit dari hidungnya. Sayang sekali landasan pacunya tidak cukup panjang.
Ketika ia hendak bergegas keluar dari landasan pacu dan jatuh ke tanah, kerahnya mengencang, dan Xian mencengkeram kerahnya. Kepala Lin An sudah menyembul dari atap. Ia begitu ketakutan hingga berkeringat dingin, dan anggota badan serta kulit kepalanya mati rasa. Setelah beberapa saat, ia perlahan-lahan tersadar. Ia menopang dirinya di atap dengan tangannya dan memanjat dengan hati-hati. Melihat Xian lagi, ia telah duduk kembali di tempat yang sama seperti sebelumnya. Menopang wajah cantiknya dengan tangannya, diam-diam menatap bulan yang cerah di langit malam. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tidak mudah berjalan di atap yang miring. Lin An tidak memiliki keterampilan kerja ringan. Ia dengan hati-hati bergerak ke bubungan atap dan duduk sekitar 3 meter dari Xian. Ia merapikan pakaiannya dan menyadari kulitnya tergores di banyak tempat saat ia mendarat. Untungnya, lukanya tidak serius. Matanya tertuju pada Xian, mula-mula memandangi wajah cantiknya, lalu mulai bergerak ke bawah. Mata Xian berkedip-kedip, bulu matanya yang hitam panjang terkulai, dan tatapannya menjadi sangat sedih dan melankolis. Apakah kamu belum cukup melihat apa yang terjadi di ruangan ini? Lin An tersenyum dan berkata, aku tak pernah bosan memandanginya. Dia sungguh memanjakan mata. Ia pernah mengatakan hal yang sama kepada gadis-gadis lain, tetapi tidak ada kemunafikan dalam kata-katanya. Semua itu adalah kebenaran yang datang dari hatinya. Xian berkata, lukisannya bagus sekali. Saya belum pernah melihat orang melukis sebagus ini hanya dengan arang. Lin An berkata, biasa saja. Sebenarnya, gambar terbaikku bukanlah potret. Tatapannya jatuh pada kaki Xian yang halus dan lembut. Ia benar-benar bingung. Mengapa gadis ini berpolos kaki? Apakah dia mencoba merayunya? Gadis ini sungguh mengesankan. Aku akan melukis tubuhmu suatu hari nanti, dan kau akan menyadari betapa hebatnya kemampuan melukisku. Di bawah tatapannya yang sedikit berapi-api, Xian tidak menunjukkan rasa tidak nyaman. Lin An jelas belum berada pada titik di mana ia bisa menjadi ancaman baginya. Keduanya jelas kuat dan lemah, dan masing-masing tahu dengan jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Lin An berani berbicara sembarangan di depan Murong Feiyan karena mereka sudah memiliki dasar emosional yang kuat. Ia berani sesekali memanfaatkan Lei Yao karena di dalam hatinya, ia hanyalah penyelamat yang maha kuasa dan Lei Yao sangat bergantung padanya. Namun di depan sebelah Xian, Lin An selalu berhati-hati. Ia tidak memahaminya dan tidak tahu apakah sebelah Xian musuh atau teman. Ia hanya tahu bahwa sebelah Xian jelas bukan pelacur biasa di pavilion Huan Chai. Sebelah Xian bertanya, apakah kamu sangat takut padaku? Lin An terkekeh dan berkata, bukan begitu. Kita baru saja bertemu, jadi ada sedikit rasa tidak familiar. Aku agak pemalu, dan aku selalu merasa pria dan wanita tidak boleh terlalu dekat, jadi wajar saja kalau kita menjaga jarak. Sebelah Xian berkata, sekali itu aneh, 2 kali itu familiar. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Jadi, kurasa aku berhutang budi padamu, kan? Lin An mengira wanita itu ingin melunasi utangnya sendiri. Jadi ia berkata sambil tersenyum nakal, kamu tinggal di mana? Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan uang yang aku pinjam besok pagi. Simpan saja utangnya untuk saat ini. Aku tidak takut kamu gagal bayar. Lin An berkata, saya tidak suka berutang kepada orang lain, jadi sebaiknya saya segera melunasinya. Mata indah Xian berkilat dingin, kau tak bisa mengembalikan barang-barang yang kupinjamkan begitu saja. Kapanpun aku memintamu mengembalikannya, kau harus mengembalikannya. Ia mengatakannya dengan nada tegas, yang membuat Lin An merasa tak nyaman. Kukatakan, gadis ini terlalu mendominasi. Setelah sebelah Xian selesai berbicara, matanya yang indah kembali menatap bulan yang samar di langit. Cahaya bulan malam ini begitu indah. Lin An berkata, sudah takdir aku bisa memandang bulan berdampingan dengan gadis itu. Kita akan berteman saat bertemu nanti. Pria ini jelas-jelas berusaha mendekatinya. Xian menggeleng, aku tidak punya teman. Ia berdiri dan berkata, meskipun kita bukan teman, kita juga bukan musuh. Demi perkenalan kita, aku akan memberimu sedikit nasihat. Lin An mengangguk berulang kali dan berkata, saya siap mendengarkan. Xian berkata, sebaiknya kau menjauh dari penyihir wanita Qin Yutong itu. Berhati-hatilah agar tidak terlibat dengannya. Lin An tercengang. Bagaimana Xian tahu bahwa ia dan Qin Yutong saling kenal? Apakah gadis ini diam-diam mengawasinya? Awalnya ia mengira Qin Yutong hanyalah seorang dokter di Balai Suantian, tetapi Xian telah menjulukinya sebagai iblis. Apa sebenarnya hubungan mereka? Namun, Lin An tidak berniat ikut campur dalam perseteruan mereka. Ia tersenyum dan berkata, aku dan dia hanya bertemu sekali, bahkan bukan teman. Kalau soal perasaan, kami lebih dekat. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Jika kau berani menyakitiku dengannya lagi di masa depan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lin An berkata, kau menempuh perjalanan jauh dari Xieso ke Qingyun hanya untuk memberitahuku hal ini? Tentu saja dia tidak percaya. Dia tidak percaya 1000 kali. Xian perlahan berdiri dan berjalan tanpa alas kaki di sepanjang atap. Hembusan angin malam berhembus ke arahnya, dan pakaiannya berkibar-kibar, bak peri.
Ia perlahan berbalik, senyum tersungging di bibirnya. Sebenarnya, aku di sini untuk membunuhmu. Setelah berkata demikian, ia melompat maju. Kaki gioknya yang berkilauan melangkah ke atap bagaikan bola api yang terjun ke dalam kegelapan malam. Lin An buru-buru bangkit dan mengejarnya tunggu. Melihat lagi, sosok Xian telah menghilang di kejauhan dan berubah menjadi titik merah. Dalam sekejap mata, ia benar-benar lenyap. Lin An menggelengkan kepalanya. Gadis ini datang dan pergi tanpa jejak, tetapi dilihat dari kemampuan Qinggongnya, dia pasti tidak kalah terampil dari Murong Feiyan, bahkan mungkin jauh lebih kuat. Kau ingin membunuhku? Hanya demi 1000 tael perak itu? Aku tidak menolak untuk membayarmu, jadi mengapa kau membunuhku? Lin An tidak mengerti bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Berdiri di atap, dia melihat sekeliling dan melihat lampu berkelap-kelip di sayap timur. Pasti itu para penjaga yang berjaga di sana siang dan malam. Fokus pertahanan ada di sana, meninggalkan area lain tanpa pengawasan. Lin An dengan hati-hati turun kembali ke tanah dari atap. Ia menyadari manfaat seni bela diri. Sekalipun ia punya uang untuk menyewa pengawal, mustahil para pengawal itu bisa mengikutinya 24 jam sehari. Lagi pula, akan ada saatnya ia sendirian. Untungnya, Xian tidak berniat menyakitinya. Kalau tidak, dengan seni bela diri Xian, ia tak punya pilihan selain menunggu kematian. Lin An mendorong pintu dalam gelap, mengeluarkan batu api, dan menyalakan lampu minyak di atas meja. Ia menguap dan hendak pergi ke tempat tidur untuk beristirahat, tetapi ia mendapati seorang pria tua berambut putih duduk di sana. Lin An begitu ketakutan hingga ia melompat setinggi lebih dari 1 meter di tempat. Ia membuka mulut untuk berteriak, tetapi merasa seperti ada yang menusuk dadanya. Mulutnya terbuka lebar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pria tua itu berpakaian abu-abu dan bertubuh kurus. Ia duduk tak bergerak di tempat tidur, menatap Lin An dengan matanya. Ia tampak seperti patung lilin, atau lebih tepatnya seperti mayat. Terus terang saja. Lin An begitu ketakutan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Kali ini, ia bahkan lebih ketakutan daripada saat Xian menggodanya sebelumnya. Ketika ia melihat lelaki tua itu dengan jelas, ia menyadari bahwa lelaki tua itu juga seorang kenalan. Ia adalah An Dekuan, yang telah diselamatkannya di Kuil Lan Ruo. Memikirkan pangeran ke-17 Long Yefang yang datang malam ini, dan memikirkan Kiki, yang berstatus bangsawan, Lin An hampir yakin bahwa kehadiran An Dekuan ada hubungannya dengan Raja You Long Yefang. Dia sendiri yang melakukan operasi amputasi kaki kanan An Dekuan di Kuil Lan Ruo, dan juga mengungkap rahasia bahwa An Dekuan adalah seorang kasim. Memikirkan hal ini, Lin An semakin ketakutan. Mungkinkah Pak Tuaan ada di sini untuk membunuh orang dan membungkam mereka? An Dekuan berbisik, jangan takut. Aku tidak bermaksud jahat padamu. Ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke udara. Semburan energi internal melesat di udara dan mengenai dada Lin An. Lin An merasakan sakit di dadanya dan tak kuasa menahan erangan. Tenggorokannya akhirnya bisa mengeluarkan suara. An Dekuan benar-benar bisa menekan titik akupuntur dari udara. Keahliannya sungguh tak terduga. Lin An tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya kapan kasim tua itu tiba. Ia bertanya-tanya apakah ia memperhatikan mereka saat berbicara dengan Xian. Meskipun Lin An adalah penyelamat An Dekuan, ia tak menyangka kasim tua itu akan berterima kasih. Sepanjang sejarah, semakin banyak orang di istana, semakin rumit pula hati mereka. Kasim tua itu pasti muncul di sini tanpa alasan. Lin An diam-diam waspada, tetapi di permukaan ia tetap tenang dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua, apakah Anda sudah sembuh? An Dekuan berkata dengan ekspresi kosong, apakah kau pikir aku sudah dibawa pergi oleh hantu pengembara Kuil Lan Ruo? Lin An tersenyum dan berkata, kau diberkati umur panjang. Aku tahu kau akan baik-baik saja. Ia diam-diam menghitung bahwa mereka baru berpisah dari Kuil Lan Ruo sekitar sebulan lebih. Kasim tua itu pulih begitu cepat sehingga ia bahkan bisa masuk ke kamarnya tanpa sepengetahuan An Dekuan. Lin An melihat sekeliling, mencari siapapun selain An Dekuan. An Dekuan bertanya, apa yang sedang kamu lihat? Lin An bertanya, bagaimana kamu sampai di sini? Tentu saja aku jalan kaki ke sini. Kakimu? Lin An telah mengamputasi kaki kanan An Dekuan. Sekarang, melihat kedua pahanya tampak masih ada, dan kedua kakinya menapak tanah, mungkinkah paha kasim tua ini bisa beregenerasi seperti ekor tokek? Itu tidak benar. Jika paha bisa beregenerasi, mengapa bagian tengahnya tidak tumbuh kembali setelah diamputasi? An Dekuan tampaknya telah menebak pikiran Lin An dan perlahan membuka resleting celananya. Lin An mendongak dan melihat bahwa kaki kanannya seluruhnya terbuat dari logam, dengan pantulan logam yang dalam berkilauan di balik bayangan. Itu memang kaki palsu. Seorang Dekuan menurunkan celananya dan berbisik, apa yang hilang tidak akan pernah kembali. Lin An tersenyum dan tidak menanggapi, tetapi dia tidak tahu apakah kasim tua itu mendesah tentang pahanya atau bagian vitalnya. An Dekuan perlahan berdiri dan berjalan menuju Lin An. Meskipun ia sudah mengendalikan diri dengan baik, ia masih tertatih-tatih. Ia duduk di samping Lin An dan menatap pemuda di depannya dengan cahaya lampu minyak.
Ia berbisik, masalah Kiki ini semua berkatmu. Aku sudah bilang aku berutang budi padamu. Lin An menggelengkan kepalanya, ini hanya masalah sepele. Tak perlu dibicarakan. Entah kenapa, ia takut pada Kasim tua ini dari lubuk hatinya. Dan ia hanya berharap Andekuan takkan pernah menemukannya. Andekuan bertanya, apakah kamu masih menyimpan liontin giok naga melingkar itu? Lin An terkejut. Mungkinkah Andekuan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk meminta liontin giok itu? Ia menggelengkan kepala dan berkata, liontin itu hilang. Dalam perjalanan dari Sieso ke Qingyun, kami bertemu perampok lagi. Kami kehilangan liontin giok itu saat mencoba melarikan diri. Aku benar-benar merasa kasihan ketika memikirkannya. Andekuan mendesah dengan sedikit penyesalan dan berkata, kehilangan? Ah! Lin An menolak mengembalikan liontin giok itu. Aku sudah bersusah payah, mempertaruhkan nyawaku, untuk membantumu membawa orang itu ke Sieso. Liontin giok itu jelas hadiah darimu atas kerja kerasmu. Sekarang setelah semuanya berakhir, kau malah menginginkannya kembali. Astaga, bagaimana mungkin hal seperti itu semudah itu? Lagi pula, liontin giok itu bukan milikku. Aku memberikannya kepada janda muda, Lei Yao. Aku tidak takut digeledah. Andekuan berkata, itu hilang, jadi lupakan saja. Itu milikmu. Lin An mendekat dan berkata dengan riang, Pak Tua, Anda dari istana, kan? Pada titik ini, ia tidak takut untuk menanyakan kebenaran. Andekuan mengangguk perlahan dan berkata, selalu. Matanya setenang air, dan ekspresi wajahnya setengah tersenyum, membuatnya tampak semakin tak terduga. Lin An bertanya secara tidak langsung, apakah Anda datang ke sini bersama Yang Mulia Pangeran Yao kali ini? Ia melangkah maju selangkah demi selangkah, dengan hati-hati, mencoba mendapatkan kebenaran dari Kasim tua itu. Menurutnya, kedatangan Pangeran Yao untuk mendukungnya kali ini pasti ada hubungannya dengan Kasim tua itu. Andekuan menatap wajah muda Lin An dalam-dalam, senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Ia sudah mendengar maksud Lin An dan tahu apa yang ingin ditanyakan anak ini. Ia berbisik, tidak. Lin An mengira Kasim tua itu berbohong. Karena Raja Yao Long Yefang dipercaya oleh Kiki untuk datang dan mendukungnya. Dan Kasim tua itu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Kiki sampai ke Sieso. Mereka pasti saling kenal, dan hubungan mereka pasti tidak biasa. Andekuan bertanya, apakah kamu benar-benar penasaran dengan identitas Kiki? Lin An terkekeh dan berkata, aku tidak begitu penasaran. Terserah kamu mau cerita atau tidak. Sebenarnya, pria ini tidak hanya penasaran, tapi juga sangat penasaran. Andekuan berkata, sebenarnya, jika kau bertanya saja, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kau telah menyelamatkan hidupku, dan aku tidak menyembunyikan apapun darimu, dermawanku. Lin An berkata, setiap orang seharusnya punya rahasianya sendiri. Aku tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Andekuan tersenyum dan berkata, sekarang kamu harus tahu identitas sebenarnya pemilik keluarga Yao di Eugene Lane, Fengzi Street, Sieso? Lin An mengerutkan bibirnya. Entah kenapa, ia tiba-tiba merasa sedikit gugup. Andekuan berkata, dulu beliau adalah pejabat tinggi dinasti, Yao Ruiyuan, yang bergelar Perdana Menteri Kanandakang, Guru Besar Putra Mahkota, Akademisi Kekaisaran, Wakil Perdana Menteri, dan Pilar Agung Negara. Tuan Yao. Lin An berkata, saya tidak terlalu paham dengan urusan istana. Sejak mengirim Kiki ke keluarga Yao, ia sudah tahu identitas kepala keluarga Yao. Alasan ia ingin pergi adalah karena ia punya firasat bahwa Kiki sedang diburu dan mungkin terlibat dalam konspirasi politik yang menegangkan. Lin An bijaksana dan tidak ingin terlibat, jadi ia secara rasional memilih untuk menjaga jarak dengan mereka. Ia berpikir bahwa setelah datang ke Qingyun, ia akan memutuskan hubungan dengan mereka, tetapi ia tidak menyangka bahwa Kasim tua itu justru menyelamatkan hidupnya dan datang ke sini. Andekuan berkata, meskipun kamu tidak tahu menahu tentang hal itu, ayahmu sangat tahu hal-hal ini. Kudengar kamu bertunangan dengan putri keluarga Yao saat kamu masih dalam kandungan ibumu. Tetapi kemudian keluarga Yao mendengar bahwa kamu bodoh. Jadi mereka berinisiatif untuk membatalkan pertunangan itu. Benarkah itu? Dahi Lin An sudah berkeringat. Kasim tua itu tahu segalanya tentangnya. Tak ada gunanya berbasa-basi dengannya. Lin An mengangguk dan berkata, kalau kau tidak menceritakan ini padaku, aku tak akan mengingatnya. Andekuan berkata, 3 tahun yang lalu, Kaisar menggulingkan putra mahkota. Tuan Yao memperjuangkan posisinya, membuat Yang Mulia marah dan diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata. Kau seharusnya tahu ini. Lin An menghela napas dan berkata, kekuatan surga tidak dapat diprediksi, tetapi saya masih muda saat itu dan tidak peduli dengan urusan istana. Andekuan berkata, memang, pikiran Yang Mulia adalah yang paling sulit dipahami. Lin An berkata, saya hanya pejabat tingkat 9. Saya bahkan belum pernah bertemu Yang Mulia. Saya mungkin tidak akan pernah berkesempatan bertemu beliau seumur hidup ini. Andekuan berkata, Kiki bilang kalau bukan karenamu, dia pasti sudah meninggal di perjalanan.
Satu-satunya alasan dia bisa sampai di Siesho dengan selamat adalah karenamu. Dia berutang budi padamu dan berjanji akan membalas budimu di masa depan. Lin An berkata, masalah ini sudah berlalu. Tolong beritahu dia untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia berpikir, aku akan berterima kasih jika kau tidak merepotkanku. Aku tidak ingin imbalan apapun darimu. An Dekuan berkata, aku benar-benar bingung. Kau anak tunggal Lin Buei, mengapa dia rela membiarkanmu menempuh perjalanan ribuan mil melintasi gunung dan sungai untuk menderita di barat daya? Lin An berkata, ayahku sudah muak melihatku mabuk-mabukan dan membuat onar di ibu kota. Jadi ia mengirimku ke sini untuk berlatih. Sudah sepantasnya kita menindas pria dan wanita serta melakukan segala macam kejahatan. Wajah Lin An memerah. Sepertinya Kasim tua ini telah mengerahkan banyak upaya padanya. An Dekuan berkata, Kiki adalah putri-putra mahkota. Lin An terkejut. Meskipun sudah siap, ia tetap terkejut dengan kebenarannya. Ia berseru, pangeran yang mana? Setelah mengatakan ini, ia langsung menyesalinya. Putra mahkota saat ini, Long Ye King, akan segera naik tahta dan menguasai dunia. Siapa yang berani memburu putrinya? Kiki ini jelas putri dari putra mahkota yang malang dan digulingkan, Long Yelin. Namun, Long Yelin telah jatuh dari kekuasaan. Putrinya terus diburu, dan ia secara tidak sengaja menyelamatkannya. Jika masalah ini terbongkar, apa yang akan dipikirkan orang lain? Bukankah itu akan melibatkan ayahnya? Semakin Lin An memikirkannya, semakin ia ketakutan. An Dekuan tidak menjelaskan, tetapi menatap Lin An dengan penuh arti. Ia yakin dengan kecerdasan anak ini, ia pasti bisa mengetahui asal-usul Kiki. Lalu ia berkata, wah, ayahmu punya rencana yang bagus, tapi sayangnya, segala sesuatu di dunia ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Lin An merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung dan lehernya. Meskipun saat itu adalah musim panas terpanas, ia tetap merasa merinding. Kata-kata An Dekuan jelas mengisyaratkan sesuatu. Mungkinkah ia telah mengetahui niat sebenarnya ayahnya dalam menugaskannya ke King Yun? Apakah keadaan di istana telah berubah? Itu tidak benar. Ia belum mendengar tentang peristiwa besar apapun di ibu kota. Apakah Kasim tua ini hanya mencoba menakut-nakutinya dengan retorikanya yang menakutkan? Ia berkata dengan hormat, saya harap Anda dapat memberikan sedikit petunjuk, Pak Tua. Ia sangat gelisah. Ayahnya tidak pernah secara terbuka mendukung Long Yelin. Ketika putra mahkota jatuh dari kekuasaan, ia bahkan mengambil kesempatan untuk mengecam guru besar putra mahkota, You Ruiyuan, yang secara efektif berpihak pada Long Yelin. Peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa Long Yelin mungkin akan mengambil langkah lain. Jika ia kembali berkuasa, orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada ayahnya. An Dekuan mengeluarkan sebuah plakat kayu hitam tua dari pinggangnya dan melemparkannya di depan Lin An. Lin An mengambil plakat kayu hitam itu, tetapi hanya melihat kata terlarang terukir di atasnya. Ia membalik bagian belakangnya dan menemukan dua kata terukir di atasnya Cheng En. Ia tidak tahu apa arti plakat kayu ini. Mungkinkah plakat itu lebih kuat daripada buku merah dan sertifikat besi keluarga Hu? An Dekuan berkata, simpanlah, mungkin itu bisa menyelamatkan hidupmu di masa depan. Lin An dengan sungguh-sungguh menyingkirkan papan kayu itu, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi berat. Ia tidak tahu mengapa An Dekuan datang ke sini, tetapi ia merasa bahwa kedatangan Kasim tua itu bukanlah suatu kebetulan, dan mustahil itu hanya untuknya. An Dekuan berkata, gadis yang baru saja datang menemuimu adalah gadis iblis dari sekte 5 dewa. Lin An menarik napas dalam-dalam. Karena An Dekuan tahu tentang ini, itu membuktikan bahwa Kasim tua itu telah mengawasi mereka ketika ia mengobrol dengan Xian tadi. Tidak mengherankan bahwa ia tidak dapat merasakan kehadirannya karena ia tidak tahu seni bela diri. Tetapi dengan kemampuan Xian yang luar biasa untuk meringankan beban, ia bahkan tidak menyadari kedatangan Kasim tua itu. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan bela diri An Dekuan. Jika semua yang dikatakan An Dekuan benar, maka 11 yang terkait erat dengan upaya pembunuhan di Flying Eagle Valley. 11 yang datang kepadanya malam ini bukan untuk mendukung penjualan amalnya, melainkan untuk membalas dendam. Lin An kemudian menyadari bahwa ia telah berjalan di sekitar gerbang neraka malam ini. Jika 11 yang ingin membunuhnya, ia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, Lin An masih berpura-pura tidak tahu. Ia mengerutkan kening dan berkata, aku tidak ada hubungannya dengan sekte 5 dewa. Kupikir dia pelacur dari paviliun Huan Chai. An Dekuan terkekeh, mengulurkan tangan dan menepuk bahunya pelan, sambil berkata, apa yang Anda lihat mungkin tidak benar. Dan Yang Mulia Pangeran Yo tidak ada di sini untuk menunjukkan dukungan Anda. Lin An bertanya, orang tua, apa sebenarnya alasan Raja Yo datang ke King Yun? An Dekuan berkata, saya menerima kabar bahwa seorang utusan dari kerajaan Shaka akan segera tiba di Dakang. Raja Yo akan datang ke King Yun untuk menyambut utusan tersebut. Lin An tiba-tiba teringat insiden jembatan King Yun yang jebol. Mungkinkah insiden ini ditujukan kepada delegasi Sharjah? Jika demikian, bukankah ini akan menjadi masalah yang merepotkan?
Andekuan memperhatikan bahwa ekspresi Lin An tiba-tiba menjadi serius, dan bertanya dengan tenang, berita apa yang kamu dengar di Qingyun? Lin An berbisik, sebulan yang lalu, jembatan Qingyun runtuh. Ada banyak pendapat berbeda tentang penyebab keruntuhannya. Setelah investigasi di lokasi, saya menemukan bahwa jembatan itu tidak runtuh karena banjir, melainkan karena ulah manusia. Andekuan mengerutkan kening, tanpa sadar memutar tangan kirinya membentuk lingkaran dengan jari-jarinya, dan matanya yang dalam berbalik sabotase. Lin An mengangguk dan berkata, saya menyusuri sungai Tongji sampai ke hulu dan menemukan bahwa seseorang telah membangun bendungan untuk membendung air. Mereka pasti mencoba menghancurkan jembatan dengan menyimpan dan melepaskan air, tetapi sayangnya upaya itu tidak berhasil, jadi mereka terpaksa meledakannya. Saya telah menyelidiki hal ini secara khusus, dan banyak orang mendengar ledakan itu, dan bebatuan yang berserakan di lokasi kejadian juga membuktikan hal ini. Andekuan bertanya, apa tujuan meledakkan jembatan Qingyun? Lin An berkata, jika jembatan Qingyun diledakkan, maka satu-satunya rute yang tersisa, selain menyeberangi sungai dengan perahu, adalah pergi 70 mil ke selatan dan menyeberangi sungai di jembatan Yongji di Kabupaten Honggu. Kudengar para bandit dari Gunung Tianlang kemungkinan akan menyergap di sepanjang rute ini. Andekuan berkata, masalah ini sangat penting. Jika terjadi sesuatu pada Pangeran Yao atau delegasi, para petinggi pasti akan menyelidikinya. Saat itu, saya khawatir ini bukan hanya soal kehilangan jabatanmu. Ia melirik Lin An dan berkata, kau pejabat lokal di Qingyun. Kau harus melindungi Yang Mulia Pangeran Yao. Jika terjadi sesuatu padanya, kau akan dimintai pertanggungjawaban. Lin An berpikir dalam hati, apa hubungannya denganku? Aku hanya orang kedua di Qingyun. Ia berbisik, Tuan An, melindungi Raja Yao adalah tugasku, tapi sayangnya aku tidak punya cukup pasukan. Andekuan berkata, Anda, Hakim Kabupaten Qingyun, benar-benar mengatakan kekurangan tenaga? Pasukan gabungan Kabupaten Qingyun pasti berjumlah beberapa ratus, kan? Lin An berkata, saya adalah hakim daerah, dan juga hakim daerah. Andekuan tersenyum sinis dan berkata, aku tidak peduli. Apapun yang kau lakukan, itu urusanmu sendiri. Ia berdiri dan hendak pergi. Lin An berkata, hati-hati, Pak Tua. Apa kau masih punya jarum bunga pir hujan lebat? Andekuan meliriknya dengan dingin. Dan benar saja, dia mengeluarkan jarum suntik torrential Pear Blossom Needle dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Lin An, lalu berbalik dan pergi. Lin An berdiri dan melihatnya keluar. Ketika sampai di pintu, ia mendapati Andekuan telah menghilang tanpa jejak. Ia menyentuh bagian belakang kepalanya karena terkejut. Sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin Kasim tua ini bisa berjalan begitu cepat dengan kaki yang lumpuh? Meskipun sudah larut malam, lampu di aula kedua kantor pemerintah Kabupaten Qingyun masih menyala. Sebuah kejadian langka. Hakim Kabupaten Qingyun, Su Qinglian, mondar-mandir dengan cemas, bersama 6 rekannya yang berdiri di sampingnya, masing-masing dengan raut wajah panik. Pada saat itu, Kepala Bagian Administrasi Kuo Shouguang bergegas masuk ke aula dan berkata dengan suara gemetar, Pak, rumah saya dirampok. Setelah mengatakan ini, ia memperhatikan sekelompok rekannya yang telah tiba di sana sebelumnya. Dari wajah mereka yang muram dan ketakutan, ia langsung mengerti sesuatu. Semua yang hadir pasti pernah mengalami hal yang sama. Letnan Kabupaten Liu Baoju berkata, saya telah mengeluarkan perintah untuk menempatkan seluruh kota di bawah darurat militer untuk menangkap pencuri itu. Su Qinglian berhenti, alisnya berkerut. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata, masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Semua orang sedikit terkejut, dan langsung mengerti apa maksudnya sebenarnya. Su Qinglian menghela napas dan berkata, jangan lupa, Raja Yao ada di kota. Jangan ganggu dia. Liu Baoju bertanya, Kuo Tua, berapa banyak perak yang kau hilangkan? Kuo Shouguang terkejut dengan pertanyaan itu dan langsung berkata, sebenarnya, tidak ada barang penting yang hilang, hanya beberapa pakaian usang. Semua orang saling berpandangan, tahu betul bahwa dilihat dari raut wajah cemas Kuo Shouguang saat masuk tadi, orang ini pasti telah menderita banyak kerugian, tetapi karena statusnya, ia tidak berani mengakuinya di depan umum meskipun kerugiannya besar. Bukankah mereka semua sama? Mereka semua cemas, tetapi tidak mampu bersuara. Perasaan ini terlalu menyakitkan. Su Qinglian berkata, untungnya, kerugiannya tidak terlalu besar. Tuan Liu perlu menangani masalah ini dengan hati-hati dan menyelidikinya secara diam-diam. Jangan menimbulkan kepanikan di kota. Liu Baoju mengangguk, hatinya pedih. Malam ini, saat ia berada di Menara Hongyan untuk acara amal, pencuri telah membobol kediamannya dan mencuri 100 tael emas, beserta sepasang rui giok. Ia tidak bisa mengungkapkan kejadian itu kepada publik, atau orang-orang akan mempertanyakan sumber kekayaannya. Ia tak punya pilihan selain menelan ludah. Meskipun merasakan sakit yang luar biasa, ia berkata, Tuan Subenar, Pangeran Yao masih di kota. Kita tidak boleh panik. Yang dicuri bukan barang penting. Aku yakin kasus ini akan segera terungkap.
Bahkan ia sendiri tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Pada saat ini, isak tangis histeris seorang wanita terdengar dari aula belakang. Itu adalah istri Su Qinglian, berlari menghampiri sambil meratap, "Tuan-tuan, semua perhiasan saya telah dicuri, bahkan mutiara yang bersinar di malam hari itu." Mendengar ratapan istrinya, kepala Su Qinglian tiba-tiba berdengung. Ia bergegas maju dan menampar wajah istrinya dengan keras. "Astagaan, omong kosong apa yang kau bicarakan?" "Pah!" Tamparan itu begitu keras hingga istrinya tertegun. Semua orang tahu bahwa Su Qinglian adalah suami yang taat pada istri, dan mereka tidak pernah menyangka ia akan menyiksa istrinya di depan umum. Ketika istrinya menyadari apa yang terjadi, ia melolong dan menjerit, melambaikan tangan dan meraih Su Qinglian. Meskipun Su Qinglian menghindar tepat waktu, ia masih mendapat beberapa goresan berdarah di wajahnya. Suan dan sekelompok petugas tiba tak lama kemudian dan buru-buru memisahkan pasangan itu. Nyonya Su berteriak, "Beraninya kau memukulku? Su Qinglian, brengsek! Kau patah hati karena kehilangan begitu banyak barang, tapi aku bahkan lebih patah hati daripada kau." Wajah Su Qinglian membiru karena marah, dan dia meraung, "Serat perempuan jalang ini kembali padaku. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menceraikanmu." Kalimat ini sungguh mengejutkan istrinya. Suan membisikkan sesuatu kepada Nyonya Su, dan Nyonya Su langsung melunak seperti bola kempes dan meratap dengan keras. Para pejabat semua tahu apa yang terjadi. Sepertinya hakim daerahlah yang paling menderita hari ini, bahkan kekayaannya telah dicuri. Mutiara yang berkilauan di malam hari, dia benar-benar memiliki sesuatu yang sangat berharga. Dia pantas mendapatkannya. Dia pantas mendapatkannya. Setelah Nyonya Su pergi, semua orang memandang Su Qinglian. Wajahnya penuh memar, dan dengan goresan berdarah dari istrinya, ia tampak semakin berantakan. Kepala Panitera Kuo Shou Guang merasa tenang saat itu. Ia telah kehilangan begitu banyak hal dan merasa sangat tertekan. Namun, ketika ia tiba di sini, ia segera menyadari bahwa ia bukanlah yang terpuruk. Hampir semua orang yang hadir lebih terpuruk daripada dirinya. Dengan begitu banyak orang di bawah, ia merasa jauh lebih baik. Ia berbisik, "Yang mulia, saya rasa masalah ini agak aneh." Liu Baoju bertanya, "Apa yang aneh?" Kuo Shou Guang berkata, "Kami berdua dirampok pada malam yang sama, dan kami jarang ada di rumah saat perampokan itu terjadi." Liu Baoju dan Su Qinglian bertukar pandang, dan Su Qinglian bertanya, "Apakah kamu mengatakan seseorang merencanakan ini?" Kuo Shou Guang berkata, "Aku juga tidak tahu, tapi menurutku masalah ini sangat aneh. Kebanyakan dari kita pergi ke gedung Hongyan malam ini untuk acara amal, tapi kebetulan kita juga dirampok di saat yang bersamaan. Apakah ada hubungannya?" Liu Baoju menyipitkan matanya, kilatan dingin melintas di matanya. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Mungkinkah mereka sedang mencoba memancing harimau itu menjauh dari gunung?" Su Qinglian bertanya, "Di mana Lin An sekarang?" Kuo Shou Guang berkata, "Dia menemani Yang Mulia Pangeran You ke keluarga Wan." Su Qinglian berjalan maju mundur beberapa langkah. Liu Baoju berkata, "Saya akan segera membawa orang untuk menggeledah rumahnya." Su Qinglian berhenti dan menggelengkan kepalanya. "Tidak. Seandainya sebelum malam ini, ia mungkin akan menyetujui ide Liu Baoju tanpa ragu. Tetapi di Menara Hongyan, ia melihat sendiri koneksi Lin An dalam segala hal. Jika ia mengirim seseorang untuk menggeledah rumah secara terang-terangan, ia takut hal itu akan membuat Lin An marah." Kuo Shou Guang juga merasa gelisah dan berbisik, "Aku ingin tahu apakah ada yang dicuri darinya?" Lin An telah menjadi tersangka utama rekan-rekannya, dan mereka tidak salah menyalahkannya. Dialah yang mengatur semua ini dari awal hingga akhir. Sementara Murong Feiyan bertanggung jawab atas pencurian barang-barang milik Su Qinglian. Sementara Xiao Tianmu menangani semua pencurian lainnya dari para pejabat dari semua tingkatan. Kenyataannya, rumah-rumah para pejabat ini sama sekali tidak terlindungi. Keamanan mereka bahkan tidak sebanding dengan keluarga Wan. Itulah sebabnya mereka begitu sukses. Setelah An Dekuan pergi, Lin An akhirnya bisa tidur nyenyak. Meskipun tidurnya sangat larut, ia bangun pagi-pagi keesokan harinya. Setelah mandi, hal pertama yang ia lakukan adalah menghadap Raja You untuk memberi penghormatan. Ia mengira Raja You, Long Yefang, masih tidur, tetapi ketika tiba di sayap timur, ia mendapati Long Yefang sudah bangun dan sedang berjalan-jalan di taman ditemani Wan Boping. Lin An bergegas ke taman belakang dan melihat Long Yefang berdiri di pavilion tepi air, dengan Wan Boping membungkuk di belakangnya, raut wajahnya yang seperti budak dan menyanjung. Melihat Lin An muncul, Wan Boping buru-buru melaporkan Yang Mulia Raja You, Tuan Lin telah tiba. Raja You Long Yefang mengangguk, meletakkan tangannya di belakang punggung, menatap kolam di taman dengan kepala tegak dan dada membusung, lalu berkata lembut, "Urus saja urusanmu sendiri. Aku punya sesuatu untuk kukatakan pada Tuan Lin sendirian." Ketika Wan Boping mendengar bahwa ia telah memerintahkannya untuk pergi, wajar saja jika ia tidak nyaman untuk tinggal. Ia membungkuk dalam-dalam dan mundur. Ia baru berani berbalik ketika sampai di hadapan Lin An. Lin An tersenyum padanya dan berjalan perlahan ke sisi Raja You. Ia juga membungkuk dalam-dalam membentuk sudut 90 derajat dan berkata,
hamba yang rendah hati, Lin An, memberi hormat kepada Raja You. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat sekeliling dan melihat 4 orang berjaga tak jauh dari sana, berkonsentrasi pada keamanan. Ia berpikir, langkah-langkah keamanan untuk anak-anak kerajaan ini sangat ketat. Raja You Long Yefang tersenyum dan berkata, tidak ada orang luar di sini. Tidak perlu bersikap formal seperti itu antara kau dan aku. Lin An merasa tersanjung dan berkata, kekaguman saya kepada Yang Mulia sungguh tulus, bagaikan aliran sungai Yangtze yang tak pernah berhenti. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan karena tergerak oleh kepribadian mulia Yang Mulia. Kata-kata ini membuat hati Long Yefang meluap-luap. Ia menggelengkan kepala dan berkata, aku sudah sering bertemu orang yang suka menyanjungku. Tapi baru kali ini aku merasa sebahagia ini. An, mulutmu benar-benar enak didengar. Lin An disanjung oleh Long Yefang, tetapi ia sama sekali tidak merasa malu. Ia tersenyum dan berkata, berbahagialah. Hal terpenting bagi manusia di dunia ini adalah kebahagiaan. Long Yefang mengangguk dan berkata, memang, hal terpenting bagi manusia di dunia ini adalah kebahagiaan. Ia berbalik dan berbisik kepada Lin An, kita langsung cocok. Aku ingin sekali menjadikanmu temanku. Bagaimana menurutmu? Lin An berkata, saya sangat tersanjung atas apresiasi yang mulia terhadap saya. Namun dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah sikap merendahkan Long Yefang itu hanya dalih baginya. Kesopanan seringkali datang dengan tujuan tertentu, dan Long Yefang kemungkinan besar sedang meminta bantuan. Long Yefang berkata, An, bisakah kau mengatur sesuatu untukku? Aku ingin bertemu Nona Xian itu. Lin An merasakan kulit kepalanya menegang. Ya ampun, aku tahu ini astaga. Ternyata pangeran ke-17 ingin dia membantu menjajakan sesuatu. Bukannya Lin An tidak mau membantu, tapi Xian memang sulit ditemukan. Di mana dia bisa menemukannya? Lagi pula, Kasim tua Endekuan tadi malam memberitahunya bahwa Xian adalah iblis dari sekte 5 dewa. Sekte yang menentang istana kekaisaran dan telah diutus untuk dibasmi. Jika ada yang salah dalam mengatur pertemuan antara Long Yefang dan iblis ini, aku khawatir kepalaku akan lebih banyak daripada yang bisa kupenggal. Lin An berkata dengan hormat, Yang Mulia, Xian adalah seorang pelacur dari paviliun Huancai. Jika Yang Mulia bertemu dengannya, apa Yang Mulia tidak takut gosip? Lagi pula, dia pergi tadi malam, dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Yang saya tahu hanyalah dia lahir di paviliun Huancai di Xiezhou. Jika Yang Mulia ingin bertemu dengannya, pergilah ke paviliun Huancai di Xiezhou untuk menemuinya. Lagi pula, sebesar apapun masalah yang terjadi setelah Yang Mulia meninggalkan Qingyun, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Long Yefang berkata, aku hanya ingin bertemu dengannya. Apa aku harus mengumumkannya ke dunia? Kalau kau tidak mengatakannya dan aku tidak mengatakannya, siapa yang akan tahu? Ia tampak kesal. Lin An berkata, aku benar-benar tak berdaya. Aku tidak tahu di mana dia. Dia menginap di penginapan Fulai. Kau tidak perlu aku ajari apa yang harus kau lakukan selanjutnya, kan? Lin An ternganga kaget. Long Yefang, kalian sudah tahu di mana Xian tinggal, kenapa kalian tidak mencarinya sendiri? Kenapa kalian memintaku menjadi germonya? Long Yefang menyerahkan surat tertulis kepada Lin An dan berkata, pergilah ke sana dan serahkan sendiri surat ini kepada Nona Xian. Lin An mengangguk. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain setuju. Lin An menerima misi yang diberikan Pangeran You dan meninggalkan Wan Menshah dengan lesu, bahkan tanpa sarapan. Ia sungguh tidak ingin mengantarkan surat itu kepada Xian, bukan karena motif egois, melainkan karena Xian memancarkan aura aneh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia yakin Endekuan benar. Xian kemungkinan besar adalah wanita iblis dari sekte 5 dewa. Keinginan Pangeran You untuk bertemu dengannya bagaikan tikus yang menjadi pihak ketiga bagi kucing. Paling banter, ia akan tergores, paling buruk, nyawanya. Namun Lin An tidak bisa mengungkapkannya secara langsung. Jika ia mengungkapkannya, Pangeran You mungkin akan berasumsi bahwa ia memiliki perasaan terhadap Xian. Jadi ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menolak. Pada titik ini, Lin An mulai memahami niat sebenarnya Long Yefang. Bukan berarti Yang Mulia Pangeran You tidak bisa bertemu Xian secara langsung. Dengan memanfaatkannya untuk mengantarkan surat itu, Lin An secara tidak langsung menyampaikan pendiriannya, mencoba membujuknya untuk melupakan pikirannya dan mengakhiri keinginannya terhadap Xian. Lin An kebingungan. Secantik apapun seorang wanita, ia tak pantas mempertaruhkan nyawanya. Xian memang luar biasa cantik, tetapi jika ia mati di balik roknya, ia akan menjadi playboy bahkan sebagai hantu. Lin An lebih suka menjadi pria jujur. Menghidupkan kembali hidup tidaklah mudah, dan tak ada yang lebih penting daripada nyawanya. Semua orang ingin merayu wanita cantik, tetapi mereka harus hidup untuk melakukannya. Jika mereka kehilangan nyawa, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan berkah menikmati kelembutan seorang wanita cantik? Setelah meninggalkan Wan Menshah, ia mengeluarkan surat yang diminta Long Ye untuk diteruskan dan mendapati surat itu tidak disegel. Raja You seharusnya tidak ceroboh.
Ia pasti sengaja memberi Lin An kesempatan untuk melihatnya. Lin An tanpa ragu. Ia pergi ke tempat terpencil dan mengeluarkan surat itu. Ia melihat garis-garis kaligrafi emas tipis yang anggun dan anggun di atasnya. Bunyinya mengembara di alam liar, aku berdiri sendiri dan bebas. Anggrek dan eceng gondok membingkai kanal cinta, sementara bunga-bunga yang mekar menaungi pulau kecil yang hijau. Tanpa kekasihku di sini, dengan siapa aku akan berbagi ini? Mereka yang tinggal di sarang mengenal angin dingin, mereka yang tinggal di gua mengenal hujan. Karena tak pernah berpisah, bagaimana aku bisa mengenal kerinduan akan seorang pendamping? Surat itu diakhiri dengan tanda tangan, Tuan Feng Lin. Puisi cinta tentang pacaran. Tuan muda Feng Lin ini tak diragukan lagi adalah Long Ye Fang. Lin An menggelengkan kepala. Ia tak menyangka Raja You begitu sastrawi. Puisi ini beraroma getir dari awal hingga akhir. Bersarang? Gua? Oh, apakah aku terlalu memikirkannya? Atau puisi ini memang agak vulgar sejak awal? Lin An membungkus ulang puisi cinta itu, menyadari bahwa Pangeran You sengaja membiarkannya terbuka agar ia bisa membacanya. Sebuah cara halus untuk menunjukkan ketertarikannya pada Xian dan mencoba mencegahnya memikirkannya. Bukannya Pangeran You tidak tahu apa-apa, ia justru mencurahkan seluruh kecerdasannya untuk mengejar wanita. Lin An merenungkan hal itu dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke penginapan Fulai untuk mengantarkannya kepada Xian. Sebelum ia sampai di penginapan, ia bertemu dengan Murong Feiyan, yang sedang mencarinya. Murong Feiyan bertanya, "Tuan, Anda mau pergi kemana?" Lin An mengangkat surat di tangannya dengan tak berdaya dan berkata, "Jalankan tugas untuk Yang Mulia Pangeran You untuk mengantarkan surat itu. Panen kita melimpah tadi malam. Apa kau tidak ingin mendengar apa yang kami temukan?" Kata Murong Feiyan. Lin An berkata, "Sebesar apapun masalahnya, itu tidak sepenting masalah Raja You. Feiyan, kita bisa bicarakan urusan kita nanti. Kamu pulang saja dan tunggu aku dulu." Murong Feiyan datang ke sini dengan gembira, tetapi reaksi pria ini membuatnya jengkel. Ia cemberut dan berbalik untuk pergi. Suara Lin An terdengar dari belakangnya. "Ngomong-ngomong, buatkan aku mie nanti. Aku belum sarapan." Murong Feiyan tidak dapat menahan diri untuk tidak protes. "Apakah aku pembantumu? Kalian keluargaku. Kalian hampir sedekat ibuku." Dengan baik, Lin An tiba di penginapan Fulai. Xian tidak ada di sana. Hanya Xiang Qin yang ada di sana. Melihat Lin An cukup antusias, ia melangkah maju, meraih pergelangan tangan Lin An, dan berkata, "Saudara An ada di sini, masuk dan duduk." Lalu ia menyeret Lin An ke dalam kamar. Lin An kini tahu bahwa para wanita ini tidak sederhana. Di permukaan, mereka adalah pelacur dari pavilion Huan Cai, tetapi sebenarnya, mereka adalah 5 dewa yang menggunakan ini sebagai kedok untuk terlibat dalam kegiatan kriminal dan berencana menggulingkan pemerintahan Dakang. Ia menarik tangannya dari Xiang Qin dan berkata, "Saudari Qin, saya datang ke sini khusus untuk menemui Nona Xian." Lin An tertawa dan berkata, "Kalau dipikir-pikir lagi, aku benar-benar tidak mengenalimu. Kalau aku tahu identitasmu saat itu, aku tidak akan pernah berani menirumu." Xiang Qian berkata, "Menara di ujung tepi barat bagaikan pena, menulis puisi di langit. Siapa lagi kalau bukan saudara Lin yang bisa menulis puisi seindah itu?" Lin An terkekeh dan berkata, "Dua penyeberangan di jembatan selatan itu bagaikan pesawat ulang-alik, menenun brokat melintasi sungai. Apakah ini bait pertama dari Tuan Zhang?" Xiang Qian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak memiliki bakat itu." Lin An bertanya dengan penuh arti, "Mungkinkah itu Marsekali?" Keduanya saling berpandangan, dan masing-masing paham bahwa pihak lain telah mengetahui identitas dan tujuan mereka. Lalu mereka tertawa pada saat yang sama. Xiang Qian masih tidak berinisiatif untuk mengungkit masalah ini, dan berkata dengan bijaksana, "Marsekal juga sangat menyukai syair ini. Beliau bahkan menulis satu syair sendiri dan memberikannya kepada Menteri Pendapatan, Tuan Hu." Sebenarnya, ia berkata kepada Lin An, "Jangan berpura-pura, anak kecil. Kami semua tahu asal-usulmu dengan sangat baik. Mengapa kau masih berpura-pura? Jika bukan karena usiamu yang sudah tua dan hubungan antara kedua keluarga, akankah aku merendahkan diri dan datang kepadamu untuk memberi penghormatan?" Lin An tahu bahwa ia tak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Ia berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Xiang Qian, dan berkata, "Jangan salahkan aku, Tuan Zhang. Aku punya alasan untuk menyembunyikan identitasku." Xiang Qian segera melangkah maju, memegang lengannya, dan berkata, "Saudara Hu, mengapa Anda harus melakukan ini?" Ia terus memanggilnya Saudara Hu di sebelah kiri dan Saudara Hu di sebelah kanan, yang membuat kulit kepala Lin An merinding. Jika karena hubungannya dengan Li Tianheng, seharusnya ia memanggil Xiang Qian yang seangkatan. Ia berkata dengan hormat, "Tuan Zhang, jangan panggil saya seperti itu. Berdasarkan senioritas, Anda adalah guru saya. Berdasarkan usia, memanggilnya kakek saja sudah cukup." Xiang Qian tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah mempermasalahkan gelar-gelar kosong itu. An, kamu baru saja bilang kamu sedang kesulitan.
Bisakah kamu ceritakan tentang itu? Lin An mengangguk dan berkata, Tuan Zhang, sejujurnya, saya memang nakal. Saya telah membuat masalah di ibu kota, membuat langit dan rakyat murka. Ayah saya sangat marah kepada saya, jadi beliau mengirim saya ke sini. Tujuannya adalah untuk membuat saya memiliki temperamen yang baik di Qingyun, agar saya bisa merasakan penderitaan dunia dan kerasnya karir di pemerintahan. Sebelum saya datang ke sini, ayah saya secara khusus berpesan agar saya tidak mudah mengungkapkan latar belakang saya. Zhang Qian mengelus jenggotnya dan mendesah, betapa menyedihkannya kasih sayang orang tua di dunia ini. Ayahmu sungguh berniat baik. Dia khawatir jika orang lain tahu identitasmu, perhatian mereka yang terlalu protektif padamu akan gagal meredammu. Lin An berkata, itulah yang ku maksud. Meskipun An pemarah, aku masih punya harga diri. Sekarang aku di sini, aku ingin melakukan sesuatu. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun, cukup pada kemampuanku sendiri. Ia melirik Zhang Qian dan berkata, hanya saja aku tidak menyangka. Marsekal Li sudah tahu sejak aku datang ke Qingyun. Ia tahu dalam hatinya bahwa Zhang Qian yang berpura-pura menjadi nelayan dan menunggu di sungai Tongji untuk menyeberanginya pasti sudah diatur sebelumnya. Zhang Qian berkata, memiliki ambisi selalu baik bagi anak muda. Tidak seperti kami. Orang tua, ketika kami seusia saya, kami lebih suka naik tandu daripada mobil, dan lebih suka menunggang kuda daripada mobil. Jika kami bisa mendapatkan bantuan, kami lebih suka tidak memaksakan diri. Energi yang kami hemat adalah milik kami sendiri. Waktu juga milik kami. Ia tersenyum pada Lin An dan berkata, enaknya jadi muda. Kamu bisa bekerja keras. Tulang-tulang tua saya sudah tidak sanggup lagi. Lin An merasakan makna tersembunyi dalam kata-kata Zhang Qian. Ia jelas menyiratkan bahwa ia tidak tahu cara memanfaatkan koneksi, bahwa ketegasannya yang seharusnya hanya buang-buang waktu. Lin An terkekeh dalam hati, mungkin tidak menyadari bahwa kedatangannya ke sini sama sekali bukan untuk latihan, melainkan karena ayahnya ingin ia melarikan diri dari gejolak politik ibu kota. Sebuah cara bagi keluarga Lin untuk melarikan diri. Kata-kata Tuan Zhang seperti sebuah wahyu, kata Lin An. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Zhang Qian tersenyum dan berkata, kau anak muda yang cerdas. Aku tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, para pejabat lokal dari Qingyun ini sudah merepotkanmu, ya? Lin An tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia bisa menangani urusan Qingyun sendiri dan tidak membutuhkan bantuan Zhang Qian. Zhang Qian melanjutkan, Yang Mulia Pangeran Yo pernah pergi ke Sizhou untuk sementara waktu, dan saya mendapat kehormatan bertemu dengannya. Saya mendengar bahwa Yang Mulia telah bersumpah untuk menjelajahi seluruh pegunungan dan sungai Dakang yang terkenal untuk berdoa bagi Yang Mulia. Lin An berkata, kesalehan anakmu sungguh patut dipuji. Zhang Qian berkata, saya lihat kalian berdua rukun. Lin An tahu Zhang Qian sedang mencoba mengoreknya lagi. Ia tersenyum dan berkata, ini juga pertama kalinya aku bertemu dengannya. Kurasa dia di sini bukan untukku, tapi untuk Nona Xian dari Pavilion Huancai. Zhang Qian tak kuasa menahan senyum ketika mendengar Lin An mengatakan ini. Hampir semua orang bisa melihat kecintaan Long Yefang pada 11 Xian. Ia bertanya dengan santai, kau dan gadis itu, 11 Xian, cukup dekat. Sepertinya kalian sudah saling kenal cukup lama. Lin An tertawa dalam hati. Zhang Qian jelas-jelas bajingan tua yang licik. Niatnya sebenarnya adalah untuk menguji hubungan antara dirinya dan Xian. Hal ini bisa dimengerti. Lagi pula, dia adalah orang kepercayaan Li Tianheng, dan titik awalnya tentu saja mengarah pada keluarga Li. Ini adalah kesempatan bagus bagi Lin An. Ia memasang ekspresi bingung dan malu. Menurut Zhang Qian, orang ini bersalah, dan Lin An ingin memberinya kesan itu. Gelar magister psikologi tidak diperoleh dengan sia-sia. Mata Lin An berkedip-kedip, bulu matanya terkulai, dan ia tidak berani menatap mata Zhang Qian ketika berbicara. Saya tidak begitu mengenal Nona Xian. Zhang Qian terkekeh dan berkata, aku tahu. Ini seperti mencoba menutupi rasa bersalah dengan memperburuk keadaan. Zhang Qian berpikir, pemuda ini punya reputasi buruk di ibu kota. Sebelumnya, beredar rumor bahwa dia terang-terangan mencabuli perempuan baik-baik di siang bolong. Sekarang, seorang pelacur dari Pavilion Huancai datang jauh-jauh dari Sizhou untuk mencarinya. Apa dia tidak kenal dia? Tentu saja tidak. Bahkan Zhang Qian, secerdik apapun, mau tak mau jatuh ke dalam perangkap Lin An. Lin An berkata, setelah menyelesaikan ini, aku akan pergi ke Sizhou secara langsung untuk memberi penghormatan kepada Paman Li. Zhang Qian berkata, Marsekal juga mengkhawatirkanmu. Lin An berkata, Tuan Zhang, tolong jangan ceritakan masalah Xian kepada Marsekal. Saya khawatir dia akan salah paham. Ia tahu bahwa tujuan Zhang Qian datang ke Qingyun kemungkinan besar adalah agar Li Tianheng memeriksanya. Ia tentu tidak akan merahasiakannya dan berpura-pura gugup untuk melumpuhkan Zhang Qian. Semakin ia melakukannya, semakin Zhang Qian akan curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi antara dirinya dan Xian. Zhang Qian mengelus jenggotnya dan mendesah. An,
Ada beberapa hal yang aku tidak tahu apakah harus kukatakan atau tidak. Lin An mengangguk dan berkata, Guru, ajari saja aku. Zhang Qian berkata, sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan, Anda harus berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Ada beberapa hal yang tidak boleh Anda lakukan, dan ada beberapa orang yang harus Anda jauhi. Zhang Qian membenarkan bakat Lin An. Lelang amal tadi malam memungkinkannya menyaksikan kecerdasan Lin An. Namun, Zhang Qian masih memiliki beberapa keluhan tentang hubungan Lin An dengan para pelacur di pavilion Huan Cai. Ia paling khawatir orang ini kurang berbakat tetapi tidak bermoral. Lin An berkata, saya mengerti. Zhang Qian tidak membahas masalah ini lebih lanjut, dan mengganti topik pembicaraan. Berkata, sebenarnya, tidak banyak yang bisa dilakukan di Qingyun. Bagaimana kalau kau kembali ke Shizhou bersamaku? Lin An terkejut. Mengapa Zhang Qian begitu ingin dia kembali bersamanya? Mungkinkah Li Tianheng tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Melihat keunggulanku, dia takut wanita lain akan menculikku, jadi dia ingin memaksaku menikahi putrinya. Lin An berkata, Tuan Zhang juga melihatnya. Dia benar-benar tidak bisa melupakan masalah di Qingyun. Zhang Qian tersenyum tipis, tanpa memaksakan diri. Ia sudah merasakan sikap Lin An dari kalimat ini. Sepertinya anak ini tidak ingin bertemu Li Tianheng. Zhang Qian berkata, saya akan kembali ke Shizhou besok. Karena Anda terlalu sibuk dengan tugas resmi untuk pergi, Anda harus memprioritaskan pekerjaan Anda. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin saya sampaikan? Lin An berkata, Tuan Zhang, saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu. Menjelaskan. Hu Xiao. Tiannya berkata, sebenarnya, Yang Mulia Pangeran You datang ke sini bukan untuk menunjukkan dukungannya kepada saya, melainkan untuk menyambut delegasi Shajia. Zhang Qian terkejut ketika mendengar ini delegasi Syarjah. Lin An mengangguk. Dari raut wajah Zhang Qian, ia sudah menduga bahwa Zhang Qian tidak tahu hal ini. Mau tak mau ia merasa sedikit terkejut karena Zhang Qian bahkan tidak tahu tentang hal sebesar itu. Seperti kedatangan delegasi Syajah ke Dakang dan melewati Sichuan. Lin An melanjutkan, saya menerima kabar bahwa bandit dari Gunung Tianlang kemungkinan akan menyergap delegasi di jalan dari Qingyun menuju Kabupaten Honggu. Ekspresi Zhang Qian berubah serius. Jika delegasi Shaka disergap di jalan, hal itu mungkin memicu perang antara kedua negara. Ia menyadari keganasan dan ketangguhan orang-orang Shaka. Lin An berkata, Tuan Zhang, masalah ini sangat penting. Jika sesuatu terjadi pada Pangeran You dan delegasi Shaka, bukan hanya posisi saya yang akan terancam, tetapi bahkan Mars sekalipun akan berada dalam masalah. Zhang Qian mengerutkan kening dan merenung, apa yang ingin kamu lakukan? Lin An berkata, lebih baik menyerang lebih dulu dan meraih kemenangan. Daripada menunggu bandit dari Gunung Tianlang menyerang delegasi, lebih baik kita melenyapkan bahaya tepat waktu. Zhang Qian bertanya, apakah kau mengatakan kita ingin menghancurkan sarang bandit Gunung Tianlang? Lin An menggelengkan kepala dan berpikir, meskipun Zhang Qian memiliki beberapa pertanyaan, ia tampaknya cukup cerdas dalam menghadapi musuh di medan perang. Pemerintah telah berkali-kali menekan para bandit, tetapi setiap kali mereka kembali dengan tangan kosong. Menghancurkan sarang para bandit berkuda di Gunung Tianlang bukanlah tugas yang mudah. Zhang Qian bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Lin An berkata, para bandit berkuda di Gunung Tianlang telah bercokol selama bertahun-tahun. Pemerintah telah mengirim pasukan untuk menumpas mereka berkali-kali, tetapi sejauh ini belum berhasil. Menurutmu apa alasannya? Zhang Qian bertanya, mungkinkah ada seseorang di pemerintahan yang memberitahu para bandit? Lin An menjentikan jarinya dan berkata, ya. Zhang Qian berkata dengan marah, jika kau tahu siapa orang itu, aku akan menulis surat kepada Marsekal dan menyuruhnya memotong-motong tubuhnya untuk meredakan kebencianku. Lin An berkata, mungkin tidak satupun. Saya tidak punya bukti konkret saat ini, tetapi masalah ini mendesak. Jika kita ingin melindungi keselamatan Yang Mulia Raja You dan delegasi, kita tidak bisa ragu lagi. Zhang Qian bertanya, apa yang kamu inginkan? Lin An merendahkan suaranya dan berkata, saat ini, kita tidak punya banyak waktu lagi. Daripada membiarkan mereka bekerja sama dari dalam, sebaiknya kita putuskan komunikasi mereka dulu. Zhang Qian bertanya, apa maksudmu? Lin An berkata, lebih baik membunuh 1000 orang karena kesalahan daripada membiarkan satu orang pergi. Ayo pilih saya. Tinggal beberapa hari lagi sampai akhir bulan. Tunggu apa lagi? Lin An tertawa dan berkata, kalau dipikir-pikir lagi, aku benar-benar tidak mengenalimu. Kalau aku tahu identitasmu saat itu, aku tidak akan pernah berani menirumu. Zhang Ziqian berkata, menara di ujung tepi barat bagaikan pena, menulis puisi di langit. Siapa lagi kalau bukan saudara Lin yang bisa menulis puisi seindah itu? Lin An terkekeh dan berkata, dua penyeberangan di jembatan selatan itu bagaikan pesawat ulang-alik, menenun brokat melintasi sungai. Apakah ini bait pertama dari Tuan Zhang? Zhang Ziqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya tidak memiliki bakat seperti itu. Lin An bertanya dengan penuh arti, mungkinkah itu Mars sekali? Keduanya saling berpandangan,
dan masing-masing paham bahwa pihak lain telah mengetahui identitas dan tujuan mereka. Lalu mereka tertawa pada saat yang sama. Zhang Ziqian masih tidak berinisiatif untuk mengungkit masalah ini, dan berkata dengan bijaksana Marsekal juga sangat menyukai syair ini. Beliau bahkan menulis satu syair sendiri dan memberikannya kepada Menteri Pendapatan, Tuan Hu. Sebenarnya, ia berkata kepada Lin An, jangan berpura-pura, nak. Kita semua tahu asal-usulmu dengan sangat baik. Mengapa kau masih berpura-pura? Jika bukan karena ayahmu, jika bukan karena hubungan antara kedua keluarga, akankah aku merendahkan diriku dan datang kepadamu untuk memberi penghormatan? Lin An tahu bahwa ia tak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Ia berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Zhang Ziqian, dan berkata, jangan salahkan saya, Tuan Zhang. Saya agak kesulitan menyembunyikan identitas saya. Ia dipanggil saudarahu di sebelah kiri dan saudarahu di sebelah kanan, yang membuat kulit kepala Lin An merinding. Jika karena hubungannya dengan Li Tianheng, seharusnya ia memanggil Zhang Ziqian seangkatan. Dengan hormat, ia berkata, Tuan Zhang, jangan panggil saya seperti itu. Kita harus mengikuti senioritas. Anda adalah guru saya. Mengingat usia mereka, memanggilnya kakek sudah cukup. Zhang Ziqian tersenyum dan berkata, aku tidak pernah mempermasalahkan gelar-gelar kosong itu. An, kamu baru saja bilang kamu sedang mengalami masa-masa sulit. Bisakah kamu menceritakannya kepadaku? Lin An mengangguk dan berkata, Tuan Zhang, sejujurnya, saya pemarah dan telah menimbulkan masalah di ibu kota, sehingga membuat rakyat dan rakyat murka. Ayah saya sangat marah kepada saya. Jadi beliau mengirim saya ke sini. Tujuannya adalah untuk membuat saya menjadi pemarah di Qingyun, agar saya tahu betapa kerasnya hidup dan sulitnya karir di pemerintahan. Sebelum saya datang ke sini, ayah saya secara khusus berpesan agar saya tidak mudah mengungkapkan latar belakang saya. Zhang Ziqian mengelus jenggotnya dan mendesah, sayang sekali orang tua begitu penyayang. Ayahmu sungguh berniat baik. Dia khawatir jika orang lain tahu identitasmu, perhatian mereka yang terlalu protektif tidak akan cukup untuk membuatmu tenang. Lin An berkata, itulah yang kumaksud. Meskipun aku mungkin agak nakal, aku masih punya harga diri. Sejak tiba di sini, aku ingin mencapai sesuatu, mengandalkan kemampuanku sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Ia melirik Zhang Ziqian dan berkata, aku hanya tidak menyangka Marsekal tahu tentang kedatanganku di Qingyun. Ia tahu bahwa penyamaran Zhang Ziqian sebagai nelayan, yang menunggu di Sungai Tongji untuk menyeberangkannya, adalah rencana yang sudah direncanakan. Lin An mendengar maksud tersembunyi Zhang Ziqian, yang dengan jelas menyiratkan bahwa ia tidak tahu bagaimana memanfaatkan koneksi, bahwa ketegasannya sebenarnya hanya buang-buang waktu. Lin An terkekeh dalam hati, mungkin tidak menyadari bahwa kedatangannya ke sini bukan untuk pelatihan, melainkan karena ayahnya ingin ia melarikan diri dari gejolak politik ibu kota, menyediakan jalan keluar bagi keluarga Hu. Lin An berkata, kata-kata Tuan Zhang bagaikan wahyu, wahyu bagi An. Zhang Ziqian tersenyum dan berkata, kau anak muda yang cerdas. Aku tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, para pejabat lokal dari Qingyun ini sudah merepotkanmu, ya? Lin An tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia bisa menangani urusan Qingyun sendiri, dan tidak ingin Zhang Ziqian membantu. Zhang Ziqian melanjutkan, Yang Mulia Pangeran Yo pernah bepergian ke Sizhou untuk beberapa waktu. Saya cukup beruntung bertemu dengannya. Saya mendengar bahwa Yang Mulia telah bersumpah untuk menjelajahi seluruh pegunungan dan sungai Dakang yang terkenal untuk berdoa bagi Yang Mulia. Lin An berkata, kesalehan anakmu sungguh patut dipuji. Zhang Ziqian berkata, saya lihat kalian berdua sangat akur. Lin An tahu Zhang Ziqian sedang mencoba mengoreknya lagi. Ia tersenyum dan berkata, ini juga pertama kalinya aku bertemu dengannya. Kurasa dia di sini bukan untukku, tapi untuk Nona Xian dari Paviliun Huan Chai. Zhang Ziqian tak kuasa menahan senyum ketika mendengar Lin An mengatakan ini. Hampir semua orang bisa melihat kecintaan Long Yefang pada sebelah Xian. Ia bertanya dengan santai, kau dan gadis itu, sebelah Xian, cukup dekat. Sepertinya kalian sudah saling kenal cukup lama. Lin An tertawa dalam hati. Zhang Ziqian jelas-jelas bajingan tua yang licik. Niatnya sebenarnya adalah untuk menguji hubungan antara dirinya dan Xian. Hal ini bisa dimengerti. Lagi pula, dia adalah orang kepercayaan Li Tianheng, dan titik awalnya tentu saja mengarah pada keluarga Li. Ini adalah kesempatan bagus bagi Lin An. Ia memasang ekspresi bingung dan malu. Menurut Zhang Ziqian, orang ini bersalah, dan Lin An ingin memberinya kesan itu. Gelar magister psikologi tidak diperoleh dengan sia-sia. Mata Lin An berkedip-kedip, bulu matanya terkulai, dan ia tidak berani menatap mata Zhang Ziqian ketika berbicara. Saya tidak begitu mengenal Nona Xian. Zhang Ziqian terkekeh dan berkata, aku tahu. Ini seperti mencoba menutupi kesalahan sendiri. Semakin dia menjelaskan, semakin terungkap. Zhang Ziqian berpikir, orang ini punya reputasi buruk di ibu kota. Sebelumnya, ada rumor bahwa dia terang-terangan melecehkan perempuan baik-baik di siang bolong.
Sekarang, seorang pelacur dari paviliun Huancai datang jauh-jauh dari Xieso untuk mencarinya. Apa dia tidak kenal dia? Tentu saja tidak. Bahkan Zhang Ziqian, yang begitu cerdik, mau tidak mau jatuh ke dalam perangkap Lin An. Lin An berkata, setelah masa sibuk ini selesai, saya akan pergi ke Shizhou secara langsung untuk menyampaikan penghormatan terakhir kepada Paman Li. Zhang Ziqian berkata, Marsekal juga mengkhawatirkanmu. Lin An berkata, Tuan Zhang, tolong jangan ceritakan masalah Xian kepada Marsekal. Saya khawatir dia akan salah paham. Ia tahu bahwa tujuan Zhang Ziqian datang ke Qingyun kemungkinan besar adalah agar Li Tianheng memeriksanya. Ia tentu tidak akan merahasiakannya dan berpura-pura gugup untuk melumpuhkan Zhang Ziqian. Semakin ia melakukannya, semakin Zhang Ziqian akan curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi antara dirinya dan Xian. Zhang Ziqian mengelus jenggotnya dan mendesah. An, ada beberapa hal yang aku tidak tahu apakah harus kukatakan atau tidak. Lin An mengangguk dan berkata, Guru, ajari saja aku. Zhang Ziqian berkata, sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan, Anda harus berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Ada beberapa hal yang tidak boleh Anda lakukan, dan ada beberapa orang yang harus Anda jauhi. Zhang Ziqian membenarkan bakat Lin An. Lelang amal tadi malam memungkinkannya untuk menyaksikan kecerdasan Lin An. Namun, Zhang Ziqian masih memiliki beberapa keluhan tentang hubungan Lin An dengan para pelacur di paviliun Huancai. Ia paling khawatir anak ini berbakat tetapi tidak bermoral. Lin An berkata, saya mengerti. Zhang Ziqian tidak membahas masalah ini lebih lanjut, dan mengganti topik pembicaraan. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa dilakukan di Qingyun. Bagaimana kalau kau kembali ke Shizhou bersamaku? Lin An terkejut. Mengapa Zhang Ziqian begitu ingin dia kembali bersamanya? Mungkinkah Li Tianheng tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Melihat betapa hebatnya aku, dia takut wanita lain akan merebutku, jadi dia ingin memaksaku menikahi putrinya. Lin An berkata, Tuan Zhang juga melihatnya. Dia benar-benar tidak bisa melupakan kejadian di Qingyun. Zhang Ziqian tersenyum tipis tanpa memaksakan diri. Ia sudah merasakan sikap Lin An dari kalimat ini. Sepertinya anak ini enggan bertemu Li Tianheng. Zhang Ziqian berkata, saya akan kembali ke Shizhou besok. Karena Anda terlalu sibuk dengan tugas resmi untuk pergi, sebaiknya Anda memprioritaskan tugas resmi. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang perlu saya sampaikan? Lin An berkata, Tuan Zhang, saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu. Menjelaskan. Lin An merendahkan suaranya dan berkata, sebenarnya, Yang Mulia Pangeran You datang ke sini bukan untuk menunjukkan dukungannya kepada saya, melainkan untuk menyambut delegasi Syarjah. Zhang Ziqian terkejut ketika mendengar ini delegasi Syarjah. Lin An mengangguk. Dari raut wajah Zhang Ziqian, ia sudah menduga bahwa Zhang Ziqian tidak tahu akan hal ini. Mau tak mau ia merasa sedikit terkejut karena Zhang Ziqian bahkan tidak tahu tentang hal sebesar itu. Seperti kedatangan delegasi Syarjah ke Dakang dan melewati Sichuan. Lin An melanjutkan, saya menerima kabar bahwa bandit dari Gunung Tianlang kemungkinan akan menyergap delegasi di jalan dari Qingyun menuju Kabupaten Honggu. Ekspresi Zhang Ziqian menjadi sangat serius. Jika delegasi Syarjah disergap di jalan, hal itu mungkin memicu perang antara kedua negara. Dia tahu betapa keras dan ganasnya orang-orang Syarjah. Lin An berkata, Tuan Zhang, masalah ini sangat penting. Jika sesuatu terjadi pada Pangeran You dan delegasi Shaka, bukan hanya posisi saya yang akan terancam, tetapi bahkan Marsekal pun akan berada dalam masalah. Zhang Ziqian mengerutkan kening dan merenung, apa yang ingin kamu lakukan? Lin An berkata, lebih baik menyerang lebih dulu dan meraih kemenangan. Daripada menunggu bandit dari Gunung Tianlang menyerang delegasi, lebih baik kita melenyapkan bahaya tepat waktu. Zhang Ziqian bertanya, apakah maksudmu kita ingin menghancurkan sarang bandit Gunung Tianlang? Lin An menggelengkan kepala dan berpikir, meskipun Zhang Ziqian memiliki sedikit pengetahuan, ia tampaknya kurang cerdas dalam menghadapi musuh di medan perang. Pemerintah telah berkali-kali menekan para bandit, tetapi setiap kali mereka kembali dengan tangan kosong. Menghancurkan sarang bandit berkuda Gunung Tianlang bukanlah tugas yang mudah. Zhang Ziqian bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Lin An berkata, para bandit berkuda di Gunung Tianlang telah bercokol selama bertahun-tahun. Pemerintah telah mengirim pasukan untuk menumpas mereka berkali-kali, tetapi sejauh ini belum berhasil. Menurutmu apa alasannya? Zhang Ziqian bertanya, mungkinkah ada seseorang di dalam pemerintahan yang memberitahu para bandit? Lin An menjentikan jarinya dan berkata, ya. Zhang Ziqian berkata dengan marah, jika kau tahu siapa orangnya, aku akan menulis surat kepada Marsekal dan menyuruhnya dipotong-potong untuk meredakan kebencianku. Lin An berkata, mungkin tidak satupun. Saya tidak punya bukti konkret saat ini, tetapi masalah ini mendesak. Jika kita ingin melindungi keselamatan Yang Mulia Raja You dan delegasi, kita tidak bisa ragu lagi. Zhang Ziqian bertanya, apa yang kamu inginkan? Lin An merendahkan suaranya dan berkata, saat ini, kita tidak punya banyak waktu lagi. Daripada membiarkan mereka bekerja sama dari dalam,
Sebaiknya kita putuskan komunikasi mereka dulu. Zhang Ziqian bertanya, apa maksudmu? Lin An berkata, lebih baik membunuh 1000 orang karena kesalahan daripada membiarkan 1 orang pergi. Hanya tinggal 3 hari lagi sampai akhir bulan. Tunggu apa lagi? Zhang Ziqian menarik napas dalam-dalam. Anak ini benar-benar kejam. Mungkinkah dia ingin membunuh semua pejabat di Kabupaten Qingyun? Lin An berkata, Tuan Zhang, mohon jangan salah paham. Saya ingin menempatkan semua pejabat yang dicurigai dalam tahanan rumah dan menyusun rencana setelah Raja You dan para utusan pergi dengan selamat. Zhang Ziqian merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, lakukan saja. Kalau ada yang salah, aku yang akan bertanggung jawab. Lin An berkata, Tuan Zhang, sayang sekali saya baru sebentar di Qingyun. Para pegawai dan pelayan itu semua adalah antek mereka, jadi menyelesaikan masalah ini tidak akan mudah. Bagaimana mungkin Zhang Ziqian tidak mendengar bahwa ia sedang mencari bantuan? Ia merenung sejenak, lalu mengambil sebuah token dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Lin An, yang langsung menerimanya dengan cepat. Hadiah yang baik tidak pernah terlalu banyak. Meskipun ia pernah menerima token Ebony Andekuan sebelumnya, ia menyimpannya untuk saat-saat genting. Zhang Ziqian berkata, token ini dianugerahkan kepadaku oleh Marsekal Agung. Melihatnya seperti melihat Marsekal Agung sendiri. Tunjukkan saja tokennya, dan siapapun dari pegawai itu yang berani melawan akan dibunuh tanpa ampun. Lin An sangat gembira, mengira benda ini adalah harta karun, dan benda ini memiliki otoritas tertinggi di Sichuan. Calon ayah mertuanya akan menjadi kaisar setempat di daerah ini, dan tanda jasanya di Sichuan setara dengan pedang kekaisaran. Zhang Ziqian menambahkan masalah ini bukan hal sepele. Saya akan segera pergi ke Sizhou untuk melaporkan masalah ini kepada Panglima tertinggi dan segera mengatur pengawalan di sepanjang jalan. Agar Anda dapat bertindak lebih mudah, saya akan meninggalkan Liang Qing dan Su Heng untuk Anda. Mereka berdua sangat ahli dalam seni bela diri dan pasti akan dapat membantu Anda. Kedua orang yang disebutkan namanya adalah asisten-asisten handal yang dibawa Zhang Ziqian kali ini, dan keterampilan bela diri mereka luar biasa. Lin An mengangguk berulang kali dan berkata, itu yang terbaik. Setelah menerima token tersebut, Lin An langsung merasa percaya diri. Saat keduanya hendak membahas langkah-langkah penanggulangan spesifik, Raja You Long Yefang tiba-tiba datang. Zhang Ziqian dan Lin An bergegas keluar untuk menyambutnya. Long Yefang hanya membawa 2 pengawal kali ini, yang bisa dibilang perjalanan sederhana. Tujuannya menemui Lin An sederhana, yaitu meminta Lin An menemaninya ke penginapan Fulai. Lin An benar-benar terganggu oleh pangeran ke-17 yang penuh cinta. Xian jelas-jelas telah menolaknya, namun Long Yefang masih terus mengejarnya tanpa henti. Lin An benar-benar khawatir tentang identitas Xian. Jika apa yang dikatakan Kasim Tua Andekuan benar, maka ia adalah iblis dari sekte 5 dewa. Jika Long Yefang terlalu dekat dengannya, kemungkinan besar keselamatannya akan terancam. Meskipun Zhang Ziqian cukup sopan kepada Long Yefang, ia tidak berniat memanfaatkan kesempatan untuk menjilatnya. Kenyataannya, seorang pangeran seperti Long Yefang tidak berharga. Jika suksesi takhta diurutkan 1, 2, 3, dan 4 di antara pangeran-pangeran lainnya, Long Yefang bahkan tidak akan masuk 10 besar. Zhang Ziqian, seorang pria yang berpengalaman dan berpengalaman, langsung memahami tujuan Long Yefang. Bertahan hanya akan membuatnya semakin kesulitan, jadi ia tidak menunda lebih lama lagi dan segera pergi. Setelah Zhang Ziqian pergi, Long Yefang menyebutkan bahwa ia meminta Lin An untuk menemaninya ke penginapan Fulai untuk mengunjungi Xian. Lin An merasa tak berdaya menghadapi pria ini. Ia merasa harus membangunkan pangeran yang penuh cinta ini. Jika tidak, akan ada masalah. Ia mengundang Long Yefang ke ruang kerjanya dan berbisik, Yang Mulia, Pangeran You, bukannya aku tidak ingin membantu Anda. Hanya saja, masalah ini memang agak rumit. Ketika Raja You Long Yefang mendengarnya berdalih, raut wajahnya langsung berubah muram. Ia berkata dengan dingin, apanya yang rumit? Aku hanya memintamu untuk menemaniku. Aku tidak memaksamu melakukan hal buruk. Kau bahkan tidak mau melakukan itu? Lin An tersenyum dan berkata, Yang Mulia, ada sesuatu yang belum pernah berani saya katakan kepada Anda. Saya harap Yang Mulia tidak akan menyalahkan saya. Pria ini sengaja memasang ekspresi ragu-ragu dan bingung di wajahnya. Long Yefang mengerutkan kening, bicaralah. Aku tidak menyalahkanmu. Lin An merendahkan suaranya dan berkata, Xian itu kemungkinan besar adalah gadis iblis dari sekte 5 dewa. Long Yefang tertegun saat mendengar ini, dan kemudian senyum muncul di wajahnya lagi.